when the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rensia Aulia Maharani dengan NIP 022723111074. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tema yang keempat yang sangat menarik, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Topik ini sangat mudah dipahami karena perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Namun perkembangan tidak hanya bergantung pada bank syariah itu sendiri, melainkan juga pada ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai lembaga dan industri yang terkait. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana peran mereka membentuk masa depan perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu simak videonya. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan transaksi haram. Sebagai bagian dari sistem keuangan global, perbankan syariah menghadapi tantangan besar, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk inovatif, dan kebutuhan akan digitalisasi. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan perbankan syariah sangat bergantung pada dukungan dari berbagai lembaga industri terkait berperan sebagai ekosistem pendukung. Saya akan menjelaskan tentang lembaga pendukung dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu Bank Indonesia atau biasa kami sebut BI, dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga utama dalam pengawasan dan sektor pengembangan sektor perbankan syariah. Berikut adalah peran masing-masing. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah peran Bank Indonesia atau BI. Merumuskan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pengembangan instrumen moneter syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan dan program edukasi, mengintegrasikan sistem pembayaran syariah dengan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua adalah peran OJK. Peran OJK sendiri untuk mengawasi dan memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku, memfasilitasi inovasi produk keuangan syariah seperti pembiayaan berbasis wakaf dan sukuk, memberikan pedoman untuk mendorong tata kelolaan yang baik di bank syariah. Selanjutnya adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Dewan Syariah Nasional atau DSN di bawah Majelis Ulama Indonesia atau biasa kami sebut MUI adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan fatwa mengenai produk keuangan syariah. Peran DSN MUI sendiri meliputi yang pertama, menyusun fatwa yang menjadi acuan produk dan layanan keuangan syariah. Selanjutnya perannya yaitu mengawasi atau mengimplementasi prinsip syariah dalam operasional bank. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah terkait pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan hukum syariah. Yang ketiga yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ atau LAZ.
Basnas dan LAS memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perbankan syariah, terutama dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah ataupun wakaf. Disingkat ZISWA. Dana ini dapat dikelola melalui perbankan syariah untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar. Yang keempat yaitu lembaga pendidikan dan akademisi. Lembaga pendidikan dan akademisi memainkan peran penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang perbankan syariah. Kontribusi mereka meliputi yang pertama untuk menyediakan kurikulum khusus yang berfokus pada keuangan syariah. Yang kedua, melakukan penelitian untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah. Yang ketiga, mengadakan seminar dan konferensi untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait perkembangan keuangan syariah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang industri pendukung dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu industri teknologi keuangan atau FinTech syariah. Kemajuan teknologi memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas akses layanan keuangan. FinTech syariah sendiri hadir sebagai solusi inovatif dalam menyediakan layanan berbasis digital. Kontribusi FinTech syariah sendiri yaitu menyediakan layanan crowdfunding untuk pembiayaan UMKM sesuai prinsip syariah, mengintegrasikan layanan perbankan syariah dengan dompet digital untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua yaitu untuk memberikan solusi pembayaran yang berbasis syariah yang aman dan transparan. Yang kedua adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah mendukung perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditas dan investasi. Produk seperti sukuk atau obligasi syariah dan reksadana syariah menjadi instrumen penting dalam mendiversifikasikan investasi dan meningkatkan daya saing. Dukungan pasar modal syariah. Dukungan pasar modal syariah yaitu untuk membuka peluang investasi halal untuk nasabah perbankan syariah. Yang kedua, untuk memberikan akses pendanaan jangka panjang melalui penerbitan sukuk. Yang ketiga, untuk memfasilitasi kerjasama antara bank syariah dan perusahaan dalam pengelolaan dana syariah. Yang C adalah industri halal. Industri halal mencakup sektor seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata. Kolaborasi antara industri halal dan perbankan syariah menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang terintegritas. Kolaborasi dengan perbankan syariah. Kolaborasi dengan perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan syariah untuk usaha kecil dan menengah atau UKM di sektor halal. Yang kedua, promosi produk halal melalui kerjasama dengan bank syariah. Yang ketiga adalah untuk mendukung ekosistem halal melalui sertifikasi halal berbasis syariah. Selanjutnya adalah asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah berperan dalam memberikan perlindungan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama antara asuransi syariah dan perbankan syariah memperluas layanan yang dapat ditawarkan kepada nasabah. Bentuk kerjasamanya yaitu layanan bank service berbasis syariah untuk melengkapi produk perbankan syariah, penyediaan perlindungan terhadap risiko pembiayaan syariah. Yang keempat yaitu kolaborasi dan sinergi untuk perkembangan perbankan syariah. Kolaborasi antar lembaga, sinergi antara lembaga-lembaga terkait merupakan kunci utama dalam pengembangan perbankan syariah. Contohnya yaitu kerjasama antara bank syariah dan fintech syariah untuk mendigitalisasi layanan. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan bank syariah untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Yang kedua adalah sinergi dengan industri halal.
Integrasi perbankan syariah dengan industri halal dapat meningkatkan daya saing di tingkat global. Kolaborasi ini memungkinkan terbentuknya ekosistem halal yang lengkap, mulai dari pembiayaan hingga distribusi produk. Langsung saja kita masuk pada studi kasus dan juga contoh nyata dari materi tersebut. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Yang pertama adalah suksesnya sukuk negara. Pemerintah Indonesia berhasil menggunakan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi bukti bahwa instrumen keuangan syariah dapat berkontribusi pada pembangunan nasional seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, dan juga sekolah-sekolah. Yang kedua adalah inovasi vintage syariah. Beberapa startup vintage syariah di Indonesia telah berhasil menghubungkan UMKM dengan investor melalui platform pembiayaan berbasis syariah, membuka akses yang lebih luas melalui pelaku usaha kecil. Platform seperti ini juga menawarkan pinjaman skema bagi hasil yang adil. Yang ketiga, bank syariah digital. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi, beberapa bank syariah mulai meluncurkan layanan digital penuh yang memudahkan nasabah untuk membuka rekening, melakukan investasi, hingga mendapatkan pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang. Ini sejalan dengan tren neobank global. Kalau tadi kita sudah bahas terkait studi kasus dan juga contoh nyata, selanjutnya kita masuk ke tantangan dan juga serta solusi serta peluang. Yang keempat merupakan tantangan dan sosial. Meski memiliki potensi besar, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi keuangan rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar perbankan syariah. Solusinya adalah memperbanyak kampanye edukasi melalui media digital dan offline, termasuk program pelatihan di komunitas lokal. Keterbatasan inovasi produk. Untuk menarik lebih banyak nasabah, bank syariah perlu menawarkan produk yang kompetitif, seperti kartu kredit syariah, pembiayaan berbasis green economy, dan layanan investasi berbasis wakaf. Penyesuaian dengan kebutuhan generasi muda juga sangat penting. Selanjutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Perbankan syariah harus lebih inovatif untuk bersaing dengan bank konvensional. Salah satunya dengan menawarkan tingkat pelayanan yang lebih baik, produk berbasis teknologi, dan biaya administrasi yang lebih kompetitif. Regulasi yang kompleks. Bank syariah seringkali menghadapi regulasi yang rumit dan terkadang tidak sejalan dengan perkembangan industri. Solusinya adalah meningkatkan dialog antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif. Selanjutnya adalah peluang. Kesadaran masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memilih produk syariah karena alasan etika dan keberlanjutan. Dukungan regulasi, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mendukung perbankan ekonomi syariah melalui regulasi dan yang kondusif. Selanjutnya adalah pasar global. Permintaan terhadap produk keuangan syariah di pasar global, khususnya di negara-negara muslim, terus meningkat. Kalau tadi kita sudah bahas terkait tantangan dan solusi serta peluang, selanjutnya kita masuk ke masa depan perbankan syariah. Masa depan perbankan syariah kita lihat dari potensi besar dan dukungan regulasi yang terus meningkat. Masa depan perbankan syariah terlihat sangat cerah dengan kolaborasi antara lembaga pendukung, industri teknologi, dan juga masyarakat. Perbankan syariah dapat menjadi alternatif utama sistem keuangan yang berkeadilan. Perluasan ke pasar global juga menjadi peluang besar, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki daya saing unik di sektor ini.
Lebih jauh lagi, kolaborasi dengan inisiatif global seperti ekonomi hijau atau green economy dan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance dapat meningkatkan relevansi perbankan syariah di kancah internasional. Tadi merupakan penyampaian materi. Berapa menit itu? Tadi merupakan penyampaian materi untuk part 4 saya. Saya akan memberikan penutup dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Pembahasan saya tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Saya dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa lembaga dan industri pendukung memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Kolaborasi antara otoritas, industri halal, fintech, dan juga lembaga pendidikan akan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan perbankan syariah. Dengan semakin meningkatnya dukungan masyarakat dan regulasi yang memadai, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan global. Mari kita bersama-sama mendukung perkembangan perbankan syariah demi kemajuan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Semoga materi dapat menambah wawasan teman-teman dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.